Assalamualaikum, halo guys, perkenalkan nama saya Fania Pipa dari PSPBC akan menjelaskan tentang uji boraks dan formalin. Tujuannya itu untuk mengetahui cara mengidentifikasi kandungan boraks dan formalin pada makanan yang dijual di pasar dengan menggunakan metode yang mudah. Alat dan bahannya, yang pertama itu pipet tetes, lumpang dan alu, wadah flat, spatula, botol aqua, ember kecil, sarung tangan lateks, dan plastik tempat sampah. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama larutan kunyit, yang kedua buah naga, yang ketiga larutan ubi ungu, sampel bakso, sampel tahu putih, sampel mie kuning, sampel pempek, reagen A dan B, dan terakhir adalah kertas lakmus. Prosedur kerjanya yang pertama, uji formalin, kupas kulit kunyit, buah naga, dan ubi ungu, haluskan dengan menggunakan lumpang, lalu kemudian disaring dan diambil sarinya. Setelah diambil sarinya, buah kunyit, buah naga, dan larutan ubi ungu sebagai indikator. Setelah itu, buat larutan boraks sebagai pembanding dengan indikator. Haluskan bahan yaitu bakso, mie kuning, pempek, dan tahu yang akan diuji. Letakkan sedikit bahan-bahan yang telah dihaluskan ke dalam wadah flat. Teteskan bahan-bahan yang akan diuji dengan meneteskan larutan indikator kunyit ke dalam setiap bahan. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Apabila bahan uji positif mengandung boraks, warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan hingga coklat atau akan sama dengan warna larutan boraks yang digunakan sebagai pembanding. Hasil ujinya negatif apabila tidak terjadi perubahan warna. Teteskan bahan-bahan yang akan diuji tersebut dengan meneteskan larutan indikator naga ungu ke dalam bahan. Kemudian nanti perubahan yang akan terjadi. Apakah bahan uji positif mengandung boraks, warnanya berubah menjadi ungu tua, atau akan sama dengan warna larutan boraks yang digunakan sebagai pembanding. Hasil ujinya negatif apabila tidak terjadi perubahan warna. Selanjutnya, teteskan bahan-bahan yang akan diuji tersebut dengan meneteskan larutan indikator ubi ungu ke dalam setiap bahan. Kemudian amati kembali perubahan yang terjadi. Jika positif mengandung boraks, hasilnya akan menjadi kecoklatan atau akan sama dengan larutan boraks. Kalau tidak akan terjadi perubahan warna. Yang terakhir yaitu pengujian boraks dengan menggunakan reagen cair. Yang pertama itu lumatkan lembut bahan yang akan diuji. Yang kedua, ambil 1 sendok makan bahan yang akan diuji yang sudah dicacah atau di blender dan dimasukkan ke dalam gelas. Yang ketiga, tambahkan 10 tetes reagen cair dan 1 sendok makan sekitar 5 ml air yang mendidih. Lalu aduk sampai 1 menit. Masukkan kertas kuning ke dalam air yang ada di dalam gelas dan biarkan kertas kuning itu terbasahi menjadi warna merah. Berarti bahan yang diuji positif mengandung boraks. Yang terakhir itu adalah uji formalin. Yang pertama itu dicincang atau diiris kecil bahan yang akan diuji. Ambil 10 gram sekitar 1 sendok makan. Yang kedua itu tambahkan 10 ml sekitar 2 sendok makan air panas. Lalu aduk hingga biarkan dia dingin. Yang ketiga yaitu ambil 5 ml air campuran, tambahkan 4 tetes reagen A dan 4 tetes reagen B. Kocok sebentar dan tunggu 5-10 menit. Yang terakhir yaitu amati perubahan warna yang terbentuk. Jika terbentuk warna ungu, berarti bahan yang diuji positif mengandung boraks. Setelah itu catat di tabel penghasilan
uji formalin dan boraks, yang mana mengandung boraks dan formalin. Sekian dari saya, terima kasih.